Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan sharing ya tentang inovasi pembelajaran model Masagi dengan media pembelajaran yaitu berupa ular tangga literasi. Dimulai dari nanti pengertiannya, langkah, metode, media. Nah, jadi sebetulnya di sini ada dua fokus ya. Yang pertama, fokus pertama itu adalah ada sebuah media pembelajaran yang akan dipraktekkan. Kemudian yang kedua adalah modelnya sendiri. Jadi model pembelajaran Masagi, Maca Sakali Ngarti. Jadi memang antara model dan media itu memang agak satu paket ya. Jadi terintegrasi. Ketika kita misalkan mempraktekkan sebuah model pembelajaran, otomatis medianya dengan apa? Itu akan lebih afdol misalkan. Jadi media yang kita gunakan apa? Kemudian ada media tapi tidak ada model pembelajarannya, kan nggak mungkin dipraktekkan dengan baik. Jadi antara media dan model itu hampir satu kesatuan. Kita awali dari tadi Masagi secara bahasa itu berasal dari kata pasagi ya, bahasa Sundanya pasagi, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu persegi. Maksudnya menyerupai bentuk persegi. Jadi kan persegi itu terdiri dari empat itu ya, segi empat berbentuk kubus yang tiap sisinya ada. Nah, tapi juga dalam hal ini bisa dilihat secara filosofisnya, memang bentuknya persegi, tapi juga memang sebuah akronim Maca Sakali Ngarti. Nah, kalau menurut istilah tadi ya, kalau menurut istilahnya ini Masagi itu adalah sebuah akronim Maca Sakali Ngarti, salah satu model pembelajaran yang mencoba menerapkan secara komprehensif. Apa sih komprehensif itu? Artinya lengkap gitu ya. Dari 5 langkah yang disusun lengkap mengembangkan 3 potensi manusia. Jadi nanti kita bisa merasakan ya ketika praktek model Masagi dan mempraktekkan media ular tangga bahwa potensi kognisinya, bahwa anak nanti akan diajak untuk bagaimana berpikir kreatif, kemudian afektifnya, bahwa akan tumbuh dari mempraktekkan modelnya dan mempraktekkan media itu akan tumbuh karakter-karakter seperti karakter kerjasama dengan teman-teman, misalkan karakter rasa ingin tahu, pokoknya berbagai karakter. Kemudian psikomotorik tentu saja karena medianya ular tangga, otomatis anak akan bermain ya. Jadi ular tangganya ular tangga besar, ada angka 1 sampai 100, anak-anak bermain di sana. Mungkin akan kita praktekkan juga. Nah, di sini juga kenapa dinamakan Masagi atau komprehensif kalau dalam istilah itunya ya, karena memenuhi ketiga gaya belajar anak, baik audionya, anak-anak yang audio, anak-anak yang visual, anak-anak yang kinestetik. Misalkan anak-anak audio misalkan bahwa belajar dengan mendengar, anak-anak visual belajar itu dengan melihat, misalkan dengan mengobservasi, mengamati. Kemudian anak-anak yang kinestetik belajar itu dengan gerak, misalkan dengan gerak dia. Nah, jadi model Masagi, kenapa namanya Masagi? Karena komprehensif, melayani ketiga gaya belajar. Nah, ini juga Masagi diambil dari kearifan budaya lokal ya, bahwa nanti akan kita rasakan bersama-sama. Nah, selanjutnya nih, di sini langsung saja pada ada 5 langkah model Masagi. Ada 5 langkah. Kalau untuk SD kelas 1 2 3 itu ada 12 langkah. Tapi kalau untuk kelas 4 5 6 atau untuk SMP atau untuk SMA hanya cukup dengan 5 langkah saja. Yang pertama adalah sakali moyeg. Jadi ketika sebelum main di ular tangga ya. Jadi sebelum main di ular tangga itu ada sakali moyeg dulu. Moyeg itu kalau dalam bahasa Indonesianya goyang atau intinya bergerak-gerak. Nah, maksudnya adalah ini warming up-nya. Jadi dalam model Masagi ada pendahuluan ya, semacam pendahuluan. Intinya supaya anak otaknya dalam kondisi zona alfa. Anak senang dulu. Karena kalau anak sudah senang otaknya dalam kondisi zona alfa, dia akan menerima materi apapun yang kita sampaikan. Tapi kalau otak misalnya kirinya dia takut atau bencinya nggak suka, maka materi sebagus apapun tidak mungkin diserap oleh anak. Makanya harus senang-senang dulu, misalnya ada gerak-gerak fisik dulu. Nah, di Masagi ada. Nah, di sini diantaranya ada dengan teknik ada senam aksara dulu. Jadi sebelum anak-anak main ke ular tangga ada senam aksara. Nah, ini mudah-mudahan hari ini di sini ya sudah bisa mempraktekkan ada senam aksara yang nanti akan dipraktekkan bersama ya bareng.
5, 4. Ya, nanti saja ya kita praktekannya. Nah, selanjutnya yang akan kita sharingkan pada kesempatan kali ini, setelah sakali moyeg, teknik yang kedua adalah sakali guyub. Jadi sakali guyub itu kan artinya rukun, kelompok gitu ya, berkumpul. Bahasa Sunda kan guyub itu ngumpul, ngelompok gitu ya. Nah, ini adalah kalau dalam model Masagi itu adalah teknik mengelompokkan. Jadi teknik mengelompokkan bisa dengan berbagai cara di sini. Ada 3 cara di antaranya. Yang pertama dengan mengelompokkan dengan lagu ngawih atau lagu atau ngawih ya, muter ngumpul. Nah, Ibu akan contohkan 1 kali dan kita bareng-bareng. Kumaha daramang hayu dialajar, hayu kaleprok urang galumbira, geol kakenca, geol kakatuhu, muter milari rencang. Nah, setelah dalam satu lingkaran tepuk tangan dengan lagu itu, kemudian setelah selesai guru misalkan ingin mengelompokkan menjadi berapa kelompok, 5an, yang kalau disebut 5an berarti kumpul 5 ya, jangan genepan misalkan, atau tiluan misalkan, seperti itu 3 orang. Nah, kemudian ini banyak sekali ya lagu-lagunya, namun dalam kesempatan kali ini hanya 1 contoh saja. Kemudian ada teknik nyarita. Jadi ketika guru ingin mengelompokkan kan biasanya guru mengelompokkan hanya kamu kelompok 1, 2, 3 atau dengan berhitung dengan apa. Tapi di model Masagi bisa dengan tadi teknik ngawih ya, nyanyi, atau teknik nyarita. Teknik nyarita itu intinya bercerita. Misalkan setiap ada angka anak-anak bareng ngumpul. Nanti akan kita praktekkan ya. Misalnya di sebuah desa yang damai dan tentram tinggallah 4 orang putri. Nah, itu 4 berarti anak-anak berempat misalkan. Pokoknya setiap ada angka. Pada suatu hari 4 orang pangeran. Nah, ketika ada angka 4 nanti formasi berubah lagi. Pokoknya setiap ada sampai guru menginginkan mau dijadikan berapa kelompok nih misalkan dalam pembelajaran kali ini. Nah, kemudian ini ya lagu-lagu yang tadi untuk sakali ngawih. Nah, ini ada tidak akan disampaikan sekarang ya, mungkin agak lama, kita akan praktekkan juga. Nah, selanjutnya, nah ini yang ketiga adalah karena media utamanya adalah media ular tangga yang besar ya, kayak banner besar di sini. Nah, permainan ini prosedurnya adalah ya sama dengan permainan ular tangga dengan menggunakan media yang besar. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, media ular tangga yang sudah dibuat itu, yang pertama seperti biasa cinciripit dulu ya kalau di Sunda. Karena saya katakan tadi dari model Masagi itu banyak mengadopsi dari kaulinan sehari-hari misalkan. Dari cinciripit dulu misalkan, cinciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseketna, jol padalang mawa wayang jek nong. Nah, ketika mawa wayang jek nong itu yang tangannya tergenggam ya, tertangkap, maka dia yang bermain paling akhir, otomatis ya yang paling kalah berarti sampai siapa sih yang mendapatkan giliran yang pertama. Nah, nanti akan kita praktekkan juga. Kemudian selanjutnya adalah langkah kedua adalah melempar dadu. Nah, itu dadu itu kan ada dari angka 1 sampai 6. Nah, ketika dadu keluar kita kocok misalkan nih, misalkan yang keluar 1. Yang keluar 1 itu ketika angka 1 yang keluar maka challenge-nya adalah anak disuruh tadi kan kemampuan berpikirnya diuji ya dalam model Masagi. Jangan ketika angka 1 keluar maka dia wajib membuat pertanyaan dari apa. Misalkan tadi sebelumnya itu ada materi dulu yang sudah dibaca oleh anak-anak. Dan dari apa misalkan tentang sejarah Nabi Muhammad saya contohkan misalkan. Coba buat pertanyaan dari apa tentang sejarah Nabi. Misalnya contohnya apa? Apa gelar Nabi Muhammad misalnya? Apa gelar Nabi Muhammad? Nah, jadi dalam satu kelompok itu ada yang membuat pertanyaan, kemudian temannya jawab al-amin misalkan. Kalau bisa bertanya
sudah bisa merumuskan masalah dan sudah bisa menjawab, baru bisa main di ular tangga. Kalau enggak bisa main di arena itu. Jadi berarti dadu 1 berarti dia duduk di angka 1. Jangan kelompok yang lain, misalkan kelompok yang lain kocok misalkan. Ketika yang keluar 2, maka dia harus bertanya di mana. Di mana. Buat pertanyaan di mana dari sejarah Nabi Muhammad. Misalkan apa? Di mana? Di mana Nabi lahir gitu. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Di mana? Di Mekah misalkan. Ketika udah bisa bertanya dan menjawab, maka dia berhak untuk masuk di arena ular tangga. Berarti dia duduk di nomor 2. Misalkan kelompok yang lain yang dadunya keluarnya 3 misalkan. Berarti dia nanya tentang kapan. Kalau 3 yang keluar dadunya dia kapan misalkan. Coba buat pertanyaan dari kapan? Kapan Nabi dilahirkan? Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ketika udah bisa membuat pertanyaan dan udah bisa menjawab, maka dia pun berhak untuk di nomor 3. Misalkan kelompok yang lain nih, ternyata yang keluar dadunya nomor 4. Nah, itu harus membuat pertanyaan dari siapa. Kalau dadunya 4, siapa? Misalkan. Nah, siapa? Coba bikin pertanyaan sejarah Nabi Muhammad dengan siapa? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa? Abdullah. Misalkan. Ketika bisa menjawab otomatis dia duduk ya di 4. Misalkan. Kemudian sekarang kalau 5 nih keluar dadunya 5. Berarti kelompok tersebut harus bertanya dengan mengapa. Dengan mengapa. Coba buat pertanyaan dengan mengapa dengan sejarah Nabi. Mengapa Nabi Muhammad diberi gelar Alamin? Alasannya? Karena kejujurannya, misalkan dan sebagainya. Nah, kalau udah bisa bertanya dan bisa menjawab, maka dia berhak di nomor 5. Kemudian dikocok lagi nih, dapat nomor 6. Maka pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana? Coba buat pertanyaan dari sejarah Nabi Muhammad dengan bagaimana? Apa gimana? Bagaimana? Bagaimana sejarah perjalanan Nabi dari usia 0 sampai 6 tahun misalkan. Semenjak dia dilahirkan sampai 6 tahun apa sih yang terjadi misalkan. Nah, itu bisa diceritakan. Misalnya sampai 6 tahun kan ketika ibunya meninggal, dari 0 terus disusukan ke siapa, semua bisa diceritakan. Nah, itu seperti itu. Nah, semua nanti itu yang menang itu yang paling duluan ke garis finish. Terus misalkan anak harus terus dengan topik itu bertanya, misalkan apa, misalkan di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, terus gitu. Itu untuk mengasah kemampuan berpikir. Anak itu kalau jawab sebetulnya agak mudah ya daripada bertanya. Bagaimana di tuntutan abad 21 itu kan harus critical thinking, berpikir kritis, creative thinking harus berpikir kreatif. Nah, itu diantaranya bisa diuji dengan model itu gitu ya. Nah, selanjutnya udah. Nah, permainan itu sampai finish ya, siapa paheula-heula kelompok yang ke garis finish. Di sana ada karakter-karakter apa saja coba. Dari permainan ular tangga itu karakter apa yang muncul dari peserta didik? Di antaranya karakter apa? Apa? Sabar. Ya, harus muncul karakter sabar ya. Kan hoyong gerak terus saya ngocok dadu misalkan. Apalagi yang 6 terus. Saya juga yang mempraktekkan itu 6 terus kan, kalau 6 main terus dia. Kelompok yang lain misalkan duduk hanya lihat dulu misalkan karakter sabar. Apalagi misalkan dari permainan tersebut kekompakan. Gak mungkin ya bisa main kalau nggak kompak. Abi mah yang nanya, Alim nggak jawab misalnya. Kan harus ada yang siapa sih yang berperan jadi bertanya, ya, berpikir untuk buat pertanyaan. Siapa yang berperan dia harus jawab misalkan. Itu harus kompak dan lain sebagainya. Tadi saya udah katakan bahwa akan muncul karakter-karakter dari permainan tersebut misalkan ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini permainan-permainannya nantilah ya kita bahas secara detailnya pas praktek. Nah, terakhir selanjutnya adalah ada sekali refleksi. Nah, jadi setelah bermain, misalkan tadi ya, dari awal sampai akhir, ada refleksinya. Jadi, guru memberikan kesempatan, bagaimana perasaannya, misalkan, bagaimana nih pembelajaran hari ini dengan media ular tangga, dengan model Mas Hagi, seneng nggak? Misalkan, seneng Bu,
dulu, apanya yang kurang, apa yang mesti diperbaiki. Tadi gimana? Tadi misalkan banyak yang bercanda, misalkan sampai gimana misalkan. Jadi ada refleksi, merenungkan apakah kan pembelajaran hari ini kata Mas Menteri, pembelajaran yang berpihak pada murid, student center. Jadi well-being ekosistem supaya anak-anak itu senang gitu. Sekarang itu sudah dikembalikan seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya sekedar menuntun. Bagaimana pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang berpihak pada murid, yang senang gitu ya. Tidak hanya DDCH duduk diam, catat, hafal misalnya. Sidakep bari balem misalnya, enggak seperti itu. Jadi ada sekali refleksi, kemudian ada sekali pamingkal. Sekali pamingkal itu intinya berdoalah ya setelah pembelajaran selesai. Ada perenungan-perenungan, nilai-nilai religiusnya kita masukkan. Bahwa anak-anak misalkan ada nilai-nilai religius yang harus kita pahamkan sebelum berakhir. Kita harus bersyukur misalkan bahwa sudah diberikan kesehatan pada hari ini, sudah bisa bermain, kita sudah bisa tholabul ilmi misalkan dengan berbagai hal ya, hal-hal yang religius, sampai terakhir berdoa bahwa bagaimana cara mendekatkan anak pada Allah misalnya di sakali pamingkal itu di sana ada. Nah ini praktek-praktek ya. Nah ini misalkan ada salah satu kelompok di sini yang apa namanya dadu yang melempar dadu misalkan. Nah di sini yang udah pada main tuh ada beberapa kelompok yang udah main dan ada yang udah di angka berapa misalkan. Nah ini ya, jadi nah ini permainannya sudah dilakukan ya anak-anak dengan seru ya, tidak ngantuk seperti kita kalau metode ceramah terus misalkan. Nah, ini ada yang jawab misalkan. Ini videonya ada ya. Cuman mungkin untuk hari ini hanya diperlihatkan hal-hal yang percontohannya saja. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Model pembelajarannya apa namanya? Masagi. Apa arti Masagi? Masa sekali ngerti. Ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Terus media yang digunakannya apa? Tanggal literasi. Nah, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.